Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yohana Andriani SPD, STM Pisangan 01 CGP Angkatan 10 yang akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu adalah peristiwa. Momen paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam mengikuti proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Di modul 1.1, saya mempelajari filosofis pemikiran KHD yang ternyata masih sangat relevan sampai saat ini dan dapat dijadikan acuan kita sebagai seorang pendidik. Di modul 1.2, sebagai seorang guru, saya harus memahami dan menganalisis nilai dan peran guru yang dapat kita implementasikan nanti dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.1 kita menemukan kata berhamba pada murid. Pendidikan harus berpusat pada murid, di mana sebagai seorang pendidik kita harus memberikan tuntunan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian, hal ini sesuai dengan modul 1.2 yaitu berpihak pada murid, di mana kita sebagai seorang pendidik harus memandang bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Tujuan utamanya menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid. Selanjutnya adalah modul 1.1. Tujuan pendidik adalah menuntun murid, di mana kita sebagai seorang pendidik harus mampu membimbing semua kodrat yang ada dalam jiwa anak murid agar mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Hal ini sesuai dengan modul 1.2 sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan mengarahkan, membimbing, dan memotivasi siswa atau murid kita agar dapat belajar sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Refleksi selanjutnya adalah perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa sebagai seorang pendidik yang harus bergerak maju dan masih banyak kekurangan karena selama ini saya merasa sudah sesuai dalam melakukan pembelajaran. Akan tetapi setelah mempelajari modul keduanya, saya harus banyak belajar lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan itu hanya berpusat pada guru, di mana guru menjadi sentral dan guru merasa menjadi orang yang serba tahu. Kemudian pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu, tanpa saya memikirkan bahwa bakat, minat, dan potensi setiap siswa itu berbeda. Pembelajaran hanya menuntut murid memahami materi dengan cepat, tanpa saya memikirkan bahwa karakteristik setiap anak didik itu berbeda. Setelah momen ini terjadi, saya berpikir bahwa saya sebagai seorang pendidik harus benar-benar menerapkan konsep berhamba pada murid, di mana semua berpusat pada murid. Kemudian saya juga harus menjadi pemimpin pembelajaran, di mana saya sebagai seorang pendidik harus mampu mengarahkan, membimbing, memotivasi siswa atau murid saya dapat berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang dia miliki. Kemudian saya juga harus aktif dan kolaboratif sesama komunitas praktisi agar potensi diri saya dan kualitas diri saya menjadi lebih baik lagi. Refleksi selanjutnya adalah penerapan. Apa pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga tercipta merdeka belajar. Yang ketiga atau selanjutnya, saya akan melakukan refleksi diri untuk melakukan perubahan yang positif. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.